Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Ketika Nabi datang ke rumah Ja'far bin Abi Thalib, menjumpai istrinya dan anak-anak Ja'far, memberitahu bahwa Ja'far syahid di dalam perang Mu'tah, Nabi berlinang air mata. Tapi ada satu peristiwa yang Nabi bukan sekedar berlinang, Nabi menangis gemetar sejak turunnya ayat sampai subuh menjelang, dan itu disaksikan oleh Bilal. Ketika turun ayat ini, Ali Imran ayat 190-191, azan sudah berkumandang, sahabat sudah berdatangan, semua sudah melaksanakan sholat sunat. Biasanya Nabi langsung keluar karena beliau sholat sunat di rumahnya. Ditunggu, Nabi tak muncul. Ya. Kalau ada tanda seperti ini sudah bunyi, Nabi belum keluar. Maka Bilal memberanikan diri mengetuk pintu minta izin, dibuka oleh Aisyah. Betapa terhenyak Bilal melihat Nabi masih duduk di tempat sholatnya. Dia menangis dengan tubuh gemetar. Bilal memegang bahu Nabi. Ya Rasulullah, apa yang kau tangisi? Apa yang kau tangisi ya Rasulullah? Bukankah Allah mengampuni seluruh dosamu? Kata Rasulullah, wahai Bilal, tidak pantaskah aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Lalu Nabi menceritakan bahwa beliau tadi didatangi Jibril, bisa jadi ketika beliau tengah malam bertahajud. Lalu Jibril menyampaikan ayat, dibacakan oleh Rasulullah, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayati liulil albab. Sungguhnya dalam proses penciptaan langit, bumi, silih berganti malam, siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Siapa orang yang berakal itu? Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Orang yang berakal, ulil albab itu adalah mereka alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka yang selalu mengingat Allah, baik dalam berdiri, duduk, berbaring, semua keadaan hatinya kepada Allah. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Tidak hanya hati, pikirannya, akalnya, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dia memikirkan dasarnya penciptaan alam semesta ini. Sehingga keluar ucapan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tuhan, sungguh apapun yang Engkau ciptakan tidak ada yang sia-sia. Nabi bacakan ayat ini di dalam sholat subuhnya, sambil Nabi tentu terisak, dan jamaah juga ikut terisak. Jemaah yang dimuliakan Allah, peristiwa ini terjadi di Madinah. Kalau ada yang bertanya, mengapa Nabi menangis begitu dahsyat? Tangisan yang tidak biasa. Ingat jemaah, ketika Nabi sedang berada di Mekah, saat menghadapi tekanan yang amat dahsyat, beliau, karakteristik Mekah itu beda dengan Madinah. Di Mekah beliau dimusuhi, dibenci, diintimidasi. Bahkan para sahabat ada yang syahid, terbunuh. Hingga Nabi menyuruh mereka hijrah ke Habasya. Nabi sendiri direncanakan untuk dibunuh. Sampai akhirnya Rasulullah, kaum muslimin, Bani Hashim dikucilkan di suatu lembah. Kalau kita di kampung Punge ini diblokir di depan, tak boleh ada yang masuk ke sini, dan yang keluar pun dijaga. Uang orang sini nggak laku di luar. 3 tahun lamanya. Nama tempat itu Si'ib Abi Thalib. Kalau di Masjidil Haram
ya, di dekat tempat lahirnya Nabi, itulah wilayah Si'ib Abi Thalib, ke belakang. Si'ib Abi Thalib. Jamaah yang dicintai Allah, 3 tahun kelaparan, haus, ya, penderitaan. Selesai itu, Nabi belum selesai ujian beratnya. Istrinya sakit. Karena begitu 3 tahun Khadijah melayani, membantu orang-orang yang lemah. Pamannya Abi Thalib sakit. Di saat Nabi membutuhkan mereka. Karena Nabi dalam tekanan perjuangan. Allah wafatkan istrinya. Allah wafatkan Khadijah. Dan Nabi juga kehilangan pamannya. Dan yang membuat Nabi berduka, pamannya wafat dalam keadaan musyrik, tidak beriman. Pukulan yang hebat, kejam ke Allah kepada Rasulullah. Mengapa Allah mengangkat orang-orang yang selama ini melindungi Nabi, memberi dukungan yang begitu luar biasa, sehingga Nabi sekarang dalam kesendirian? Ramadan Al-Buti di dalam sirahnya mengatakan, Allah ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Muhammad sukses bukan karena manusia. Kalau sampai pikiran kita mengatakan biarlah Khadijah hidup sampai Nabi sukses menjadi pemimpin besar di Madinah, maka dunia hari ini, terutama musuh-musuh Islam, akan dengan gampang menuduh Muhammad sukses karena dukungan finansial, istrinya orang kaya, dukungan pamannya yang punya pengaruh. Tidak. Allah ingin membuktikan bahwa Muhammad semata-mata didukung oleh Allah, keberhasilan beliau. Jamaah, saat itulah terjadi Isra dan Mi'raj. Apa yang terjadi dengan Isra dan Mi'raj dan hubungannya dengan tangisan Nabi di kamarnya? Jamaah, hari ini alhamdulillah kita bisa lihat YouTube, lihat video bagaimana dahsyatnya angkasa luar. Tapi jangan sombong sekali. Sebelum teknologi hebat hari ini, Nabi Muhammad sudah menyaksikan semua itu. Bukankah di dalam ayatnya, Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Perjalanan itu Allah ingin memperlihatkan linuriyahu min ayatina, sebagian dari tanda-tanda kedahsyatan. Sehingga ketika Allah mengatakan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar, Nabi bergoncang karena Nabi sudah langsung berinteraksi dengan alam semesta. Bagaimana beliau berangkat dari Mekah menuju Masjidil Aqsa. Beliau mampir di Madinah. Beliau mampir Yasrib dulu, beliau mampir di Bethlehem. Beliau mampir di Bukit Tursina. Beliau mampir di Madian. Lalu akhirnya berjumpa para nabi dan rasul. Beliau menjadi imam di Masjidil Aqsa yang hari ini dikuasai oleh Zionis Israel. Lalu beliau naik ke langit. Masya Allah, peristiwa inilah yang menjadikan tangisan Nabi begitu dahsyat. Dan mudah-mudahan kita juga bisa merasakan getaran itu ketika ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat tentang alam dibacakan. Jadi pergantian tahun menyadarkan kita bahwa ada Allah pencipta alam semesta ini. Jemaah, kalau tanya dengan saya berapa luas bumi, berapa diameter bumi, insya Allah saya bisa jelaskan karena saya mengajar juga ilmu kebumian di USK, di teknik geologi. Tapi kalau tanya berapa luas langit, jangankan saya yang awam, para ilmuwan yang mendalami ilmu astrofisika, astronomi, semua angkat tangan. Begitu dahsyat. Langit itu terus berkembang, pengetahuan mereka terus terupdate. Apalagi sekarang itu ada satelit yang banyak. Kita bisa bertelepon ke Amerika, kita bisa bertelepon ke Mekah, itu karena ada satelit. Kita bisa ambil uang sekarang ini di mana saja hanya dengan gesek-gesek karena ada satelit. Kalau tiba-tiba tidak bisa apa-apa, sinyal hilang, satelit bermasalah.
Jemaah yang dicintai oleh Allah, ya. Ada satelit yang punya teropong sekarang ini, namanya teropong Hubble. Dulu diciptakan oleh Hubble di bumi, sehingga Hubble dengan teleskopnya mencoba memahami alam semesta. Tapi sekarang dengan satelit, si Hubble ini selalu mengirim foto. Sama kalau ini siaran langsung, ini bisa didengar di mana saja. Ada yang sekarang sedang foto saya, dikirim ke temannya. Maka Hubble itu ngirim terus. Itu sebabnya ilmuwan langit mengatakan, ahli-ahli, alam semesta ini dahsyat. Masya Allah, Allah yang mengendalikan semua. Tiba-tiba mobil kita tidak bisa berjalan, starter tidak mau, Honda tidak mau, rupanya BBM-nya habis. Saya hanya ingin mengatakan kita bisa bergerak karena ada energi. Energinya itu namanya BBM. Ya, apa? Petralit apa? Petramak, ya. Petramak rasa petralit. Saya mau tanya, benda langit mana yang pernah mengisi BBM? Bumi mengumumkan, hai penghuni bumi, hari ini tanggal 12 Juli 16 Muharram, bumi mau isi BBM, pegangan ya. Karena bumi sedang berjalan sekarang ini, tumbang kita semua. Tidak bisa dijawab oleh siapapun. Bagaimana benda langit bukan hanya bumi, tapi seluruh benda langit yang jumlahnya miliaran. La samsu yang bagilaha antutrikal qamar walal lailu sabiqun nahar wa kullum fi falaqi yasbahun. Ini ayat kauniyah. Matahari tidak akan bisa mengejar bulan. Kenapa? Karena semua itu wakulum fi falaki yasbahun. Semua sudah berada pada garis edarnya. Kenapa bumi bisa berputar 107.200 km per jam? Subhanallah, kita tidak merasakannya. Karena semua benda langit berputar. Kalau sedang berada di suatu tempat yang sama dimensinya, kita tidak merasa. Contoh sederhana jemaah, kita naik pesawat. Pesawat itu cepat 800 km per jam. Orang di dalam pesawat apa terpelanting? Kan tidak, duduk dengan tenang, naik bis, naik mobil. Tapi orang yang di luar mobil, karena tidak berada dalam dimensi kita, dia nggak bisa kejar. Dia melihat mobil kita bergerak cepat. Kita tidak tahu bahwa pesawat ini sebenarnya sedang bergerak. Bumi ini sedang bergerak karena seluruh alam ini Allah jadikan dimensi yang bergerak. Ini kuasa Allah. Kuasa Allah, sehingga kita bisa tidur, bisa tenang. Kita tidak terbalik. Kadang bumi ini bulat, kadang di bawah, kadang di atas. Bagaimana? Kenapa kita tidak terbalik? Allah menjadikan sistem keseimbangan. Kata para ilmuwan, ya, kalau bumi ini ngambek nih, bumi ngambek. Dia bilang, besok saya mau pelan sedikit lah. Apa yang terjadi? Karena para ilmuwan meyakini bergeraknya benda-benda alam karena tidak ada energi. Jadi mereka bergerak karena ada sistem keseimbangan. Sistem keseimbangan ini tidak bisa diatur oleh manusia kecuali Allah. Jadi jarak matahari dan bumi menjadikan bumi stabil. Begitu bumi ngambek sedikit aja, bumi pelan, maka bumi akan ditelan oleh matahari. Musnah bumi ini. Sebaliknya bumi mengatakan, aku ingin kencang hari ini, ngebut. Maka bumi akan keluar. Wa kulum fi falaki yasbahun. Bumi akan terlempar. Musnah alam ini. Di dunia ini banyak kendaraan, polisi ada, kecelakaan juga terus terjadi. Alam semesta tidak terhitung jumlahnya. Tidak terhitung jumlahnya. Bahkan ada pertanyaan, banyak mana bintang di langit atau ikan di laut? Banyak mana jemaah? Ada yang bilang banyak ikan di laut karena diambil tidak habis-habis gitu ya. Tapi ini untuk pertanyaan ini sambil guyon, tapi menunjukkan bahwa langit alam semesta itu begitu dahsyatnya. Maka jemaah, hikmah pertama daripada pergantian tahun adalah kita
agar selalu sadar bahwa Allah yang mencipta, memelihara dan mengatur kita. Dan kita semua akan kembali kepada Allah. Karena itu orang yang tidak percaya mati, dihidupkan lagi, lihat alam semesta. Coba perhatikan dalam Al-Quran ada firman Allah, la khalqus samawati wal ar akbaru min khalqin nas. Saya lupa surah apa ini ya. Tapi kalau tidak percaya buka Al-Fatihah sampai Anas pasti ketemu. La khalqus samawati wal ar akbaru min khalqin nas. Penciptaan langit bumi lebih dahsyat daripada hanya mencipta manusia. Ini Allah mengingatkan, hei jangan sombong manusia. Dengan akalmu mengatakan mana mungkin hidup lagi, sudah jadi tulang belulang. May yuhyil idhoma wahya ramim. Kan surah Yasin begitu. Orang kafir berkata, siapa yang bisa menghidupkan kita sudah jadi tulang belulang? Allah nyatakan dalam Al-Quran, lihat penciptaan langit dan bumi. Begitu Allah bisa ciptakan, apalagi hanya menjadikan manusia. Manusia yang dulunya tidak ada saja Allah bisa. Siapa yang bilang kita dulu ada? Kita tidak ada. Allah yang mengadakan kita. Lalu kita dititip dalam rahim. Lalu kita hadir di dunia. Karena itu kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turjaun. Allah katakan, dua kali mati, dua kali hidup kita. Hai, kenapa kamu ingkar? Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum. Kamu dulu tuh mati. Enggak ada kita. Di mana kita? Alam ruh. Siapa yang bilang agama, ilmu pengetahuan tidak bisa jawab. Sains tidak tahu. Kamu dulu mati dalam alam ruh. Lalu dititip dalam alam rahim, masih mati juga namanya, karena belum hadir di dunia. Ilmu pengetahuan baru diberi oleh Allah sedikit pemahaman, sehingga mulai mengetahui kehidupan manusia. Wa kuntum amwatan fa ahyakum. Hidup sekarang ini, Faisal bisa ceramah, Bapak Ibu bisa duduk di sini. Fa ahyakum, Allah yang hidupkan. Selamanya? Tidak. Tsumma yumitukum, kamu akan saya matikan kata Allah. Tsumma yuhyikum, tidak selamanya di dalam kubur, saya akan bangkitkan lagi. Tsumma ilaihi turja'un, nanti kamu akan dihimpun lagi kata Allah, dikumpulkan lagi di akhirat. Jadi kita tidak bisa tidak percaya akan kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat pasti adanya. Sederhana saja jamaah kita yang punya akal. Bagaimana dulu kita hidup di dalam alam rahim? Kalau ada yang bertanya, kenapa bisa hidup? Karena ada sistem kehidupan alam rahim. Kita makan pakai apa? Ini ada orang kesehatan di sini, Pak Ibrahim. Ya. Kita makan, ibu kita yang makan, masuk. Lalu kita di dalam perut itu hidup karena ada plasenta. Plasentanya bukan ke mulut kita, tapi ke dalam pusar. Kita bernapas, kalau tidak mati kita, tapi bernapas dengan sistem rahim. Lalu lahir ke dunia, dan ini adalah alam kita yang kedua. Bisakah hukum alam rahim dipakai alam dunia? Kita makan pakai pusar hari ini? Nggak bisa. Bisakah hukum alam dunia dibawa ke alam rahim? Makan pakai mulut dalam alam rahim? Nggak bisa. Cukup sadar kita bahwa Allah sudah beritahu, hei manusia yang sombong, kamu dulu pernah hidup dalam satu sistem alam rahim dan sekarang sistem dunia. Maka kalau kau tak percaya sistem akhirat, betapa bodohnya engkau. Karena alam akhirat pasti tidak sama dengan alam rahim, tidak sama dengan alam dunia. Karena itu tidak ada orang bawa koper meninggal, tidak ada bawa uang. Karena di alam akhirat tidak dibutuhkan itu semua, sama dengan tidak dibutuhkan di alam rahim apa yang di dunia, dan tidak dibutuhkan di dunia apa yang ada di alam rahim. Maka alam akhirat pasti punya sistem tersendiri. Jemaah, terakhir sebagai penutup, bahwa pergantian tahun ini juga mengingatkan kita akan perjalanan hidup kita, bahwa kita sudah semakin dekat dengan Allah, kita sudah semakin dekat
berjumpa dengan Allah. Setiap pergantian tahun mengurangi masa hidup kita di dunia. Karena itu kita tidak bisa angkuh dan sombong, saya masih lama. Ya. Berapa umur antum? Masih 50. Masih 30, panjang lagi. Jemaah, siapa bilang? Ya. Kematian itu, kata Imam Al-Ghazali ketika bertanya kepada muridnya, apa yang paling dekat? Semua menjawab, ayah, ibu, teman, saudara. Tidak, kata Al-Ghazali. Yang paling dekat adalah kematian. Kematian adalah yang paling dekat dengan kita semua. Ya, jamaah, tiba-tiba ada pengumuman PLN nanti mati. Maka semua orang mempersiapkan cas HP, ya. Ikan-ikan di kulkas disusun. PLN mati entar lagi. Ya, ini ada orang PLN, ini hanya contoh ya. Nggak mati nanti, nggak. Contoh, apa yang kita lakukan ketika kita tahu bahwa akan mati PLN? Persiapan. Kita akan mati, jamaah. Mana persiapan kita? Itu yang harus kita tanya. Mana persiapan kita? Karena itu ayatnya itu menarik untuk dikaji. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang beriman, bertakwa kamu kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Allah bilang jangan mati kecuali dalam keadaan Islam, tapi Allah nggak beritahu kapan matinya. Kan itu masalahnya. Pak Sugito bilang, Pak Faisal besok saya jemput. Tapi Pak Sugito nggak bilang besok jam berapa, di mana, ya. Apa yang harus saya lakukan besok? Maka mulai waktu besok itu saya sudah siap. Jangan-jangan dia datang. Siang nggak datang juga, tetap siap. Jangan-jangan dia datang. Nah, tapi jelas besok dijemput. Dan kita semua jelas dijemput. Karena itu kita harus selalu siap. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, itu agar kita selalu siap. Selalu siap. Nah jemaah yang dicintai oleh Allah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini, terutama untuk saya pribadi, ya, menjadikan nasihat, ya, nasihat untuk saya. Dan juga mudah-mudahan Bapak dan Ibu, ya, jemaah yang dicintai Allah, bisa mengambil iktibar, ya, dari pertemuan kita yang penuh dengan kasih sayang Allah ini. Tetaplah senantiasa dalam istiqomah dan ketaatan, dan mari kita tingkatkan ketakwaan, jangan hanya bersifat individual, tapi ketaatan kita juga adalah ketaatan yang bersifat kolektif. Keluarga kita ajak bertakwa, tetangga kita, teman kita, sahabat kita, lingkungan kita, semua kita ajak dalam ketakwaan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz Faisal yang telah memberikan tausiah yang luar biasa kepada kita semua. Semoga nasihat dari Ustaz tadi bisa menjadi amalan bagi kita. Dan selanjutnya kami dari Sahabat Satu memberikan sedikit hadiah ataupun persembahan pada Masjid Hifdzul Jannah hasil kerjasama dengan Dewan Masjid Indonesia Kota Banda Aceh. Ya, ini kerjasama DMI Kota Banda Aceh dengan Istiqam Sobat untuk terlanjut terus sampai masih ada. Selanjutnya dalam rangka memperingati tahun baru Islam, kami juga memberikan hadiah kepada Masjid Hifdzul Jannah, yaitu kalender Fitriah. Di kalender Fitriah ini memang kalender Fitriah bukan Masehi, jadi mulainya memang dari Muharram. Kalau Muharram, kalau jemaah mau dapat? Ada, tapi itu sudah. Tapi sekali ada yang mau request boleh ini, kalau ada donatur kasih kita kerjakan lebih banyak. Ya, sekian terima kasih. Kami mengingatkan kembali besok jangan lupa
di Arafah, yaitu di Masjid Bani Salim di Lampasnya Kota, tepatnya di belakang IUP atau depan SPBU Lampasnya Kota. Dan juga jangan lupa sampai suku 1 S3 edisi ke-13 di Negeri Muhammad Al-Makmur di depan Rumah Sakit Zainal Abidin. Insyaallah kita semua sudah tahu. Mari sama-sama yang tahu. Jemaah, saya ada sedikit pesan. Insyaallah tanggal 2 September saya berangkat umroh bagi jemaah yang ingin bergabung ya dengan Travel Huda. Umrohnya ini spesial juga, umroh Syirah Nabawiyyah. Nah, ada 2 malam di Taif, 2 malam di Taif, 1 malam. Taif itu tempat yang sangat sakral dan monumental ya, mana Allah akan musnahkan umatnya, tapi dengan doa nanti ya orang Taif justru menjadi yang ada rezeki kemudahan ya boleh bergabung ya. Insyaallah saya dengan Dr. Fasil tidak akan membimbing insyaallah. Terima kasih.